Nah, mungkin sebagai gambaran untuk pemirsa seperti apa perjalanan 16 tahun. Karena kan 16 tahun bukan waktu yang singkat begitu ya, pasti banyak transformasinya di sana. Mungkin boleh ke Pak Nur terlebih dahulu. ICDX lahir di 2009, di 23 Juni 2009. Nah, kemudian memang cita-cita awalnya adalah untuk mendirikan ICDX-nya adalah bagaimana kita membuat suatu bursa yang bisa menjadi harga rujukan gitu ya, karena Indonesia kan kayak komoditi nih. Nah, kalau komoditinya bisa di bursa, kemudian bursa jadi harga rujukan, sangat luar biasa ini untuk membantu perekonomian nasional. Semua orang bisa lihat, oh harga misalkan harga CPO berapa ya, harga cengkeh, harga lada misalkan. Nah, orang bisa lihat di bursa kita. Balik itu Pak, ini kan ada juga pasti momen-momen krusial ya Pak dari setiap perusahaan dan sehingga kemudian membentuk begitu ya dari karakternya itu sendiri. Selama 16 tahun ini seperti apa kemudian dari momen yang memang paling berkesan dan juga dalam perjalanan ICDX Group baik dari tantangan maupun capaiannya. Mungkin Pak Fajar boleh sampaikan. Buat ICDX tentunya perjalanan 16 tahun bukan perjalanan yang bilang mudah aja. Pasti ada naik, turun dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu hal yang memang harus kita lalui secara bersama. Tapi alhamdulillah yang paling berkesan adalah pasca adanya Undang-Undang P2SK sebetulnya. Karena melihatnya saat ini saya bisa sampaikan ICDX salah satu korporasi yang diawasi oleh 3 otoritas. Wow. Jadi pengawas kami sekarang ada Bapepti, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Di tahun yang ke-16 begitu ICDX Group ini mengambil tema ulang tahun Sinergi Maju Harapan Baru. Tentu setiap tema ulang tahun sepertinya bukan hanya sekedar menjadi slogan saja begitu ya. Ini bisa jadi menjadi visi baru, inovasi baru juga. Jadi apa sebenarnya pesan yang ada di balik tema tersebut? Ya, saat ini di tahun kita ke-16, umur ke-16 kan kita diawasi oleh 3 regulator. Nah, tentunya harapan kami adalah dengan tiga regulator ini kita harus benar-benar bisa bersinergi nih. Ya, tidak hanya regulator, sebenarnya kita harus bersinergi dengan tiga regulator dan juga dengan seluruh pemangku kepentingan. Kita ini kan sekarang sudah dikasih peluang, ya, peluang dan juga tantangan dan peluang yang luar biasa. Jadi karena kalau saya analogikan sekarang ini, kalau dulu kita 1 kolam, sekarang kita dikasih 3 kolam. Harapannya pasti 3 kolam ikannya lebih banyak dong. Tapi kerjanya juga harus lebih keras karena kolamnya makin luas, gitu kan. Nah, ini yang sinergi yang kita akan harapkan dengan adanya 3 regulator ini.